Terjebak dalam kegelapan, ia menatap dinding yang berpendar merah. Tangan kirinya meraba batu dingin, sementara pedang tetap siaga. Napasnya memburu, waktu kian menipis. Dia harus segera menemukan jalan keluar sebelum segalanya terlambat. Napasnya memburu dan keringat mengucur deras saat tubuhnya mulai mencapai batas. Di bawah tekanan yang menyesakkan ini, ia merasa terpojok sendirian. Sebuah pertanyaan besar pun muncul di benaknya. Mengapa hanya dia yang harus melewati penderitaan seberat ini? Langkah kaki terhenti seketika saat ia kehilangan keseimbangan. Ia jatuh tersungkur di atas pola lantai yang bercahaya merah, mengeluarkan teriakan kaget karena terhempas ke tanah secara tiba-tiba. Batuknya terdengar berat dan menyakitkan. Sambil terengah-engah, ia mencoba memanggil seseorang untuk meminta bantuan. Namun tubuhnya sudah mencapai batas. Tenaganya habis seketika, hingga akhirnya ia jatuh tersungkur dan tak lagi mampu bergerak. Takamichi Yoshito, seorang penantang tingkat rendah, terlihat sangat terdesak. Dengan napas tersengal dan wajah penuh kecemasan, ia memohon bantuan kepada siapapun yang ada di hadapannya. Di tengah situasi yang mengancam ini, ia sadar bahwa kekuatannya sendiri tidak akan cukup untuk bertahan. Tanah bergetar hebat saat sebuah kekuatan besar menghantam permukaan. Tekanan yang muncul terasa sangat berat, memenuhi udara dengan aura yang kuat. Sesuatu yang luar biasa kini telah hadir, mengubah suasana di sekitarnya dalam sekejap. Sesosok makhluk bersayap muncul dengan aura gelap yang mendominasi ruangan. Pemuda itu terdiam, menatap sosok besar yang melayang tepat di hadapannya. Tekanan energi yang luar biasa menyelimuti mereka, menandakan sebuah pertemuan berbahaya baru saja dimulai. Sesosok iblis alit muncul dengan pancaran aura ungu yang mengintimidasi. Matanya yang menyala dan senyum tipisnya menunjukkan kepercayaan diri atas kekuatan besar yang ia miliki. Kehadiran makhluk ini menjadi ancaman nyata yang harus segera diwaspadai dalam pertempuran ini. Menghadapi lawan dengan kekuatan yang luar biasa, ia hanya bisa berdiri gemetar. Luka dan rasa lelah mulai menguasai dirinya. Di tengah kepungan aura gelap itu, ia menyadari betapa lemah posisinya saat ini. Meratapi ketidakberdayaan dirinya di hadapan sosok yang begitu mengancam. Disiksa dan direndahkan menjadi kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap hari. Namun, rasa sakit ini tidak mematahkan semangatnya. Di balik wajah yang penuh luka, ada amarah besar yang perlahan mulai bangkit untuk mengubah segalanya. Kemarahan yang tertahan akhirnya meledak. Dengan penuh emosi, ia berteriak mempertanyakan alasan di balik semua ini. Baginya, situasi ini sudah melewati batas. Ia hanya ingin memastikan apakah lawannya merasa puas setelah menciptakan semua kekacauan tersebut. Tatapan matanya yang memerah menunjukkan tekad yang kuat. Sambil menggenggam senjatanya, dia menegaskan bahwa menyerah bukanlah pilihan. Meski dalam situasi sulit, semangatnya tetap membara untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Meski seluruh dunia menertawakan dan meninggalkannya, ia tetap berdiri tegak. Di hadapan sosok mengerikan ini, dia tidak lagi peduli pada pandangan orang lain. Baginya, dunia yang terkutuk ini hanyalah masa lalu, karena kini ia telah menemukan kekuatan baru untuk menghadapinya. Musuh bersayap itu menyerang dengan kekuatan penuh di tengah medan perang yang membara. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Dengan situasi yang semakin terdesak, dia menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Pertarungan ini harus segera diselesaikan, apapun risikonya. Ia terus melangkah maju meskipun situasi semakin terdesak. Sebuah serangan tajam dilepaskan untuk menembus pertahanan lawan yang ada di depannya. Dalam momen ini, satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah tetap bergerak dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi musuh. Tebasan tajam menghujam bertubi-tubi, tak menyisakan ruang untuk menghindar. Darah memercik seiring serangan yang mendarat tepat pada sasarannya. Tekanan energi yang besar kini benar-benar menyulitkan posisinya di tengah pertarungan.
Pandangannya mulai memudar saat rasa perih yang hebat menyelimuti seluruh tubuh. Di tengah luka dan darah yang mengalir, dia hanya bisa merasakan satu hal. Rasa sakit itu kini menjadi satu-satunya kesadaran yang tersisa dalam dirinya. Energi ungu terkumpul di telapak tangan raksasa, siap melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Di tengah tekanan itu, rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuh. Ia hanya bisa terdiam, menahan perih yang luar biasa di hadapan ancaman yang kini berada tepat di depan matanya. Kekuatan luar biasa terpancar dari sosok di hadapannya, menekan setiap inci ruang di sana. Dia terjatuh, terluka, dan hampir kehabisan napas. Namun, di tengah keputusasaan ini, dia tetap berusaha bertahan dan tidak melepaskan senjatanya. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba datang menghunjam. Seketika, pandangannya tertutup warna merah pekat yang menyilaukan. Tidak ada yang bisa ia rasakan selain denyut perih yang seolah merobek seluruh tubuhnya dalam sekejap. Kilatan energi ungu meledak seketika, membelah udara dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Pancaran cahaya yang sangat kuat ini menyebarkan gelombang tekanan besar ke area sekitar, menunjukkan intensitas serangan yang luar biasa. Cahaya ungu pekat menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dia berteriak menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Meski berusaha tetap bertahan, serangan ini benar-benar menguras tenaganya dan membuatnya terdesak dalam sekejap. Benturan keras menghantam lantai dan menciptakan guncangan yang sangat kuat. Melihat daya hancur tersebut, sang pemuda menyadari bahwa ia sedang menghadapi ancaman yang serius. Satu serangan langsung saja bisa berakibat fatal bagi keselamatannya dalam pertarungan ini. Dari serangan dahsyat sang iblis mengakibatkan bongkahan batu besar berjatuhan di sekelilingnya. Dengan senjata terhunus, ia bergerak lincah melewati puing-puing yang hancur. Fokusnya tetap terjaga, berusaha menjaga keseimbangan di tengah kekacauan yang melanda medan pertempuran ini. Demon Elite berdiri tegak di tengah pancaran aura ungu yang meluap. Kehadirannya membawa tekanan yang luar biasa, seolah menandakan awal dari kebangkitan sebuah kekuatan besar yang selama ini tersembunyi. Sosok itu berdiri tegak di tengah pancaran cahaya yang menyilaukan. Potensi besarnya kini mulai terlihat dengan jelas. Tidak ada lagi keraguan. Dia akan tumbuh menjadi penantang yang sangat kuat bagi siapapun lawannya. Dengan keputusasaan, ia mencoba meraih sesuatu di tengah kepulan asap dan cahaya yang menyilaukan. Meski situasi di sekitarnya tampak kacau, dia siap menghadapi tantangan besar yang kini sudah berada tepat di hadapannya. Segalanya akan segera dimulai. Di tengah situasi yang mendesak ini, tantangan yang sebenarnya baru saja akan menampakkan diri. Meski ketegangan memuncak, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus dia hadapi sekarang. Dengan tangan terulur dan tatapan penuh ketakutan, dia berusaha keras meraih sesuatu yang hampir tak terjangkau. Cahaya terang di hadapannya seolah menjadi harapan terakhir yang perlahan menghilang, meninggalkannya dalam keputusasaan yang mendalam. Suara denting sistem muncul di tengah kegelapan, membawa sebuah pesan yang dingin. Singkat dan tanpa penjelasan tambahan, jendela itu menyatakan bahwa perjalanan telah berakhir. Di titik inilah semuanya berhenti, menyisakan sebuah kenyataan pahit. Anda telah mati. Lingkaran sihir yang rumit mulai memancarkan cahaya ungu di hadapan kita. Inilah gerbang menuju menara sihir, sebuah tempat legendaris yang menjadi pusat kekuatan dan ilmu pengetahuan. Perjalanan panjang akhirnya sampai pada titik ini, di mana segala rahasia besar akan dimulai. Sebuah struktur misterius berdiri kokoh, menjulang tinggi hingga menembus cakrawala. Keberadaannya berada jauh di luar jangkauan dan pemahaman manusia saat ini. Menara megah ini tetap diam di tengah kota, menyimpan rahasia besar yang belum pernah terungkap oleh siapapun. Dungeon Menara
menjadi istilah umum untuk bangunan misterius yang tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Struktur raksasa ini kini berdiri tegak di tengah peradaban, mengubah tatanan kehidupan manusia dan menandai awal dari sebuah era baru. Suasana di dalamnya menyerupai dunia yang muncul langsung dari sebuah permainan. Segala sesuatunya kini terasa nyata, mulai dari penggunaan pedang, kekuatan sihir, hingga berbagai kemampuan khusus yang ada di depan mata. Bayangan Demon Elite muncul dari balik kegelapan, membawa energi ungu pekat di telapak tangannya. Tatapan matanya yang tajam menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kehadirannya menjadi peringatan bahwa ancaman yang jauh lebih besar kini telah tiba. Batu sihir dan berbagai harta karun yang ditemukan di Matenro memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Benda-benda berharga ini diperdagangkan dengan harga fantastis, menjadikannya incaran utama bagi siapapun yang ingin meraih kekayaan melimpah. Batu sihir dan berbagai harta karun yang ditemukan di Matenro memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Benda-benda berharga ini diperdagangkan dengan harga fantastis, menjadikannya incaran utama bagi siapapun yang ingin meraih kekayaan melimpah. Para pencari harta karun ini disebut sebagai penantang. Mereka memburu batu ajaib dan benda berharga yang tersembunyi di dalam menara sihir. Karena nilainya yang sangat tinggi, banyak orang rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan kekayaan tersebut. Menghadapi Matenro bukanlah sekadar tantangan biasa. Walaupun terasa seperti sebuah permainan, nyawa menjadi taruhan bagi setiap penantang yang berani maju. Di hadapan ancaman yang nyata, mereka kini menyadari bahwa batas antara hidup dan mati menjadi sangat tipis. Magic Tower bukanlah sekedar tempat ujian biasa. Aturannya sangat mutlak dan mematikan. Kehilangan nyawa di dalam menara ini berarti kematian yang sama di dunia nyata. Di sini tidak ada ruang untuk kesalahan, karena taruhannya adalah nyawa yang sesungguhnya. Di balik bayangan yang gelap, raut wajahnya tampak tenang, namun menyimpan banyak beban. Bekas luka menyilang di pipinya menjadi tanda yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam keheningan ini, ia hanya diam, menanti saat yang tepat untuk bertindak. Mata dia mulai terbuka dalam kehampaan. Dia melihat secercah cahaya harapan terhadapnya. Sekali lagi, hidupnya berakhir di sini. Tidak ada kepanikan. Hanya rasa lelah yang mendalam. Baginya, kematian hanyalah awal dari siklus yang terus berulang. Kini, ia harus bersiap kembali menghadapi dunia dan memulai segalanya dari nol. Dia tertunduk lesu, menyadari bahwa keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Ada sesuatu yang salah dengan langkah yang telah diambilnya. Kini, keraguan mulai muncul karena dia tahu ini bukanlah cara yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuannya. Muncul jendela informasi mengatakan kematian telah dikonfirmasi, namun segalanya belum berakhir. Kemampuan kebangkitan tak terbatas kini telah aktif. Hanya tersisa 10 detik sebelum waktu berputar kembali, memberikan kesempatan kedua untuk mengubah takdir yang baru saja terhenti. Ia duduk terdiam di tengah keheningan yang sunyi. Di bawah temaram cahaya, sosoknya tampak tenang, namun penuh dengan pertimbangan. Tak ada suara yang terdengar, hanya perenungan mendalam yang ia lakukan seorang diri. Mencoba mencari jawaban di balik kesunyian itu. Kematian di dalam menara sihir bukan lagi sebuah akhir. Dengan kemampuan kebangkitan tak terbatas, ia bisa terus hidup kembali. Tidak peduli berapa kali pun ia terjatuh. Inilah skill unik yang memungkinkannya untuk terus maju dan mencoba lagi tanpa henti. Namun, kenyataan berkata lain. Di tengah situasi yang semakin mendesak, rasa frustrasi mulai menyelimuti dirinya. Dengan gigi terkatup rapat, ia menahan amarah karena rintangan yang muncul secara tiba-tiba. Selama ini, aku hidup dalam keyakinan yang salah. Semua yang kulihat dan kualami hanyalah bagian dari sandiwara besar. Kini, setelah semuanya terungkap, aku akhirnya menyadari kenyataan yang sebenarnya. Aku telah tertipu. Di kehidupan sebelumnya,
Dia menjalani hidup dengan bekerja paruh waktu. Setiap harinya, sibuk melayani pelanggan di toko ini demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segalanya berubah saat Magic Tower tiba-tiba muncul. Di hadapan menara yang menjulang tinggi ini, aku merasa bahwa menjadi seorang penantang adalah jalan untuk mengubah nasib. Inilah awal dari langkahku untuk mencari masa depan yang lebih baik. Setiap hari adalah perjuangan untuk memperebutkan batu sihir dan harta karun. Demi memenangkan persaingan yang ketat, MC terus berupaya mendapatkan kemampuan langka yang tidak dimiliki orang lain. Inilah caraku untuk bertahan dan tetap unggul di tengah kompetisi yang tiada henti. Skill Stone adalah item istimewa yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemampuan tertentu secara instan. Dengan menggunakan benda ini, seseorang dapat menguasai keahlian baru yang sangat berharga untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam sekejap. Dahulu, ada seorang pedagang di gerbang Magic Tower yang menjual kebangkitan tak terbatas. Demi membelinya, MC menguras seluruh tabungannya dan nekat berhutang. Inilah harga yang harus MC bayar untuk mengubah takdir. Dia akhirnya mendapatkan tubuh yang tidak bisa mati. Namun keabadian ini membawa konsekuensi besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah notifikasi sistem muncul dengan membawa pesan penting. Kemampuan kebangkitan tak terbatas kini telah resmi diaktifkan. Di saat kritis ini, maut bukan lagi menjadi akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan besar yang baru saja dimulai. Hukuman mati telah dijatuhkan. Sebuah efek negatif permanen kini diterapkan, memangkas pertahanan sebesar 500 poin. Tanpa ada cara untuk memulihkannya, penalti ini menjadi akhir yang mutlak bagi MC. Kebangkitan tak terbatas bukan tanpa konsekuensi. Setiap kali MC bangkit dari kematian, kekuatannya akan terus berkurang secara perlahan. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk setiap kesempatan baru yang didapatkan. Di dunia ini, hukuman mati memang benar-benar ada. Sebuah kenyataan mutlak yang menjadi akhir bagi siapapun yang berani melanggar batas. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi saat vonis tertinggi ini telah dijatuhkan. Sudah 4 kali MC mati sejauh ini. Di tengah tumpukan tulang dan genangan darah, ingatan tentang setiap kegagalan itu masih terasa nyata. Kini, aku harus kembali menghadapi takdir yang terus berulang. Saat MC mati untuk pertama kalinya, poin DEF langsung berkurang 50. Padahal nilai stat asli MC hanya 53. Kehilangan hampir seluruh pertahanan dalam sekejap membuat situasi ini terasa jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Hanya butuh satu pukulan telak untuk mengubah segalanya. Serangan itu begitu kuat hingga menyeret MC langsung ke ambang kematian. Di titik inilah MC menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati dalam sebuah pertarungan. Kematian bertubi-tubi mulai menguras kekuatannya. Setelah daya serangnya menurun drastis, kini giliran poin nyawanya yang terus berkurang. Kondisinya semakin kritis seiring dengan melemahnya statistik yang ia miliki. Di tengah situasi yang mendesak ini, ia harus segera menemukan cara untuk bertahan. Efek negatif yang muncul akan selalu bersifat acak. Tidak ada pola yang bisa diprediksi karena segala sesuatunya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa peringatan. Yoshito memeriksa kembali jendela status miliknya. Kali ini, atribut kelincahannya turun drastis sebesar 60 poin. Di level 8, pengurangan statistik yang besar seperti ini tentu sangat menyulitkan. Dia kini harus beradaptasi dengan kondisi tubuhnya yang terus berubah. Dengan total, health point 521, magic point 65, attack 74, defense 53, strength 70, vitality 67, agility 61, intelligence 9. Skillnya adalah kebangkitan tanpa batas. MC menatap layar status dengan tenang. Saat ini, poin kelincahannya berada di angka 61. Namun, ancaman efek negatif terus mengintai. Jika kondisi ini tidak segera berubah, kekuatannya akan terkuras habis hingga hanya menyisakan 1 poin saja. Di Magic Tower, struktur tubuh akan berubah mengikuti statistik yang dimiliki.
Saat kelincahan menurun, beban tubuh pun terasa semakin berat. Pada akhirnya, aku tidak akan bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Setelah kejadian itu, MC tidak bisa lagi melanjutkan langkah sebagai penantang. Kini, beban hutang yang besar mulai menghimpit, membawa kegelapan yang perlahan menyelimuti seluruh hidup MC. Ia kini terbelenggu oleh kemampuan yang dianggap sama sekali tidak berguna. Meski dikelilingi oleh bayang-bayang kematian, ia harus menghadapi kenyataan pahit ini sendirian. Sebuah jendela sistem tiba-tiba muncul membawa pesan yang tak terduga. Ia akan segera dihidupkan kembali. Meski sulit dipercaya, kesempatan kedua ini benar-benar nyata. Kini, ia harus segera bersiap menyambut awal baru yang sudah menanti di depan mata. Situasi yang dihadapi kini mulai terasa buntu. Tekanan yang terus menumpuk perlahan menguras kesabaran, menciptakan beban emosional yang sulit untuk dihindari. Segalanya terasa semakin berat dan benar-benar membuat frustrasi. Tatapan matanya yang berkaca-kaca terpaku pada cahaya terang di hadapannya. Ada rasa haru dan lega yang terpancar jelas, seolah beban berat yang selama ini dipikulnya mulai terangkat. Inilah momen yang membawa harapan baru baginya. Di tengah reruntuhan yang berserakan, cahaya terang menyelimuti pandangan. MC terbangun dengan raut wajah penuh kebingungan. Sambil menatap sekeliling, ia bertanya-tanya dalam hati. Apakah benar ia telah mendapatkan kesempatan kedua dan hidup kembali? Tubuhnya terasa sangat berat. Dengan kekuatan yang kini hanya tersisa sedikit poin, setiap gerakan menjadi tantangan besar baginya. Ia berada di titik terlemah, di mana sekedar bangkit pun terasa sangat sulit untuk dilakukan. Setelah terjatuh, pemuda ini menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Alih-alih mendarat di lantai bawah, ia justru terbangun di tengah reruntuhan asing yang diselimuti cahaya. Dengan penuh tanda tanya, ia mencoba memahami di mana sebenarnya ia berada sekarang. Suasana asing ini membuatnya terdiam. Ia merasa heran karena belum pernah mendengar ada tempat seperti ini di tingkat bawah. Dengan penuh kewaspadaan, ia mencoba memahami situasi tidak biasa yang kini dihadapinya. Pandangannya semula tenang saat mengamati bangunan di depannya. Namun, perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu yang tidak terduga. Matanya terbelalak karena terkejut, seolah ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat di sana. Sebuah skill stone berkilau terang di dalam kotak pelindung. Pancaran cahaya keemasannya membuktikan bahwa benda ini bukanlah item sembarangan. Ini adalah sebuah penemuan yang sangat langka dan berharga, sesuatu yang jarang sekali bisa didapatkan oleh siapapun. Melihat nilai tinggi dari batu keterampilan tersebut, secercah harapan muncul di wajahnya. Uang hasil penjualannya akan cukup untuk melunasi semua hutang yang selama ini membebaninya. Baginya, ini adalah peluang emas untuk segera keluar dari jeratan kesulitan finansial. Dengan pandangan penuh keyakinan, ia telah membulatkan tekadnya. Tidak ada lagi keraguan yang tersisa. Fokus utamanya kini hanyalah membawa kembali sosok berharga itu ke sisinya, tanpa memedulikan seberapa besar rintangan yang harus ia hadapi demi mencapai tujuan tersebut. Pemuda itu berjalan perlahan di antara reruntuhan yang sunyi. Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, ia memastikan tidak ada satupun monster yang mengintai. Dengan tenang, ia pun memutuskan untuk terus melangkah maju, melewati sisa-sisa bangunan yang telah hancur tersebut. Tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, semua hambatan berhasil dilewati dengan cepat. Musuh yang terlihat tangguh, kini bukan lagi sebuah ancaman. Segalanya terasa begitu mudah.